Hai sahabat Delvin, kali ini kita akan membahas lagi soal-soal CPNS yang sering keluar di ujian CPNS. Untuk kali ini bahasan kita adalah fokus ke materi hitung cepat, yaitu tentang pecahan, desimal, dan juga persen. Mungkin bagi teman-teman ini adalah soal yang biasa, tapi bisa jadi soal yang sederhana ini menjadi luar biasa, menjadi sulit, menjadi menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan satu soal jika teman-teman tidak menguasai triknya, tidak menguasai cara bagaimana menghitung dengan cepat, dan cara bagaimana menentukan jawaban dengan tepat. Nah, trik ini tentunya akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang atau yang akan menghadapi ujian CPNS tahun ini. Baik, soal-soal ini kita ambil dari soal-soal yang sering keluar ya, dan juga dari FR CPNS tahun-tahun sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk silahkan subscribe channel ini, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat, yang bisa teman-teman gunakan untuk media belajar secara gratis. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang nomor 1 ya. Jika X sama dengan 1/43 dikurangi 1/45 dan Y sama dengan 1/41 dikurangi 1/47 sama dengan titik-titik. Bagi teman-teman yang mau mencoba dulu silahkan ya, dicoba dulu, butuh waktu berapa menit ya untuk mengerjakan satu soal ini. Kemudian nanti dicocokkan bareng-bareng. Kalau mau mencoba silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu? Butuh waktu berapa menit? Jawabannya yang mana? Kalau teman-teman sudah sering melihat soal ini, pastinya hanya butuh waktu kurang dari 10 detik. Kurang dari 10 detik untuk bisa menjawab soal ini. Ya, Bang Ido akan berikan triknya di sini ya, diperhatikan. Ini bentuknya adalah bentuk pecahan ya. X itu adalah sekian banyak ini dan Y adalah sekian banyak ini. Di sini bentuknya adalah 1/43 dikurangi 1/45. Itu untuk X-nya. Kemudian Y-nya adalah 1/41 dikurangi 1/47. Yang perlu diperhatikan di sini adalah soal ini bentuknya adalah pecahan, kemudian ini yang atas ini pasti satu semua ya, bukan angka yang lain tapi satu semua. Kemudian angkanya ini untuk puluhannya adalah semuanya sama, yaitu 43, 45, 41, 47. Nah, kalau sudah sama puluhannya, maka tugas kita tinggal melihat selisih dari penyebutnya. Ini selisihnya berapa? 45 dikurangi 43 itu selisihnya 2. Oke, selisihnya 2. Kemudian 47 dikurangi 41 itu selisihnya 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melihat mana yang besar, 2 atau 6. Besar 6 kan, berarti besar apanya? Besar Y-nya. Kalau gitu jawabannya adalah X-nya lebih kecil daripada Y. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, hanya melihat selisihnya ya. Pastinya tidak ada 5 detik ya. Ini selisihnya 2, ini selisihnya 6, berarti besar yang ini dong. Oh, berarti jawabannya yang B. Gitu kan? Cepet banget ya. Oke, ternyata mudah ya cara menjaganya. Diingat di sini pasti pengurangan ya, bukan penjumlahan. Ini pasti pengurangan. Karena soal-soal yang sering keluar, yang sudah pernah keluar itu adalah tentang pengurangan, bukan penjumlahan. Dan modelnya adalah seperti ini, gitu ya. Kalau teman-teman mau mengerjakan dengan cara biasa tentu akan membutuhkan waktu lama dan pastinya lebih dari 1 menit ya. Coba kalau dikerjakan dengan cara biasa, teman-teman harus menyamakan penyebutnya. Ini penyebutnya 43, ini penyebutnya 45. Berarti nanti kan cari KPK-nya 43 dan 45 itu berapa? Ya kan susah ya. Atau nanti yang paling mudah kan kali silang ya. Untuk X-nya misalkan ini ya. Untuk X itu berarti kali silang. 45 kali 1 nilainya adalah 45. Kemudian dikurangi ya di sini. 43 kali 1 berarti 43. Dibagi dengan kemudian penyebutnya dikalikan. 43 kali 45. Baru dicari nih. Ini sama dengan 2 ya. 45 kurang 43 kan 2. Dibagi dengan, ini ribuan ini banyak. Nanti hasilnya koma-koma. Nah ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Menghabiskan waktu ya. Maka cara yang paling mudah yaitu dengan cara trik seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik sahabat Delvit, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bimbel online yang bisa sahabat ikuti. Di antaranya adalah dari sahabat CPNS, kemudian dari Ayu CPNS, kemudian ada juga dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diikuti teman-teman untuk bimbel online, karena di bimbel online itu disediakan tryout dan juga bimbingan tentunya ya. Pastinya karena namanya bimbingan ya tentu dikasih bimbingan. Jadi teman-teman bisa hubungi admin dari masing-masing bimbel tersebut untuk mendapatkan layanan yang maksimal.
Bagi teman-teman yang mendaftar bimbel tersebut melalui link yang ada di deskripsi video ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini supaya nanti teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Untuk caranya silahkan teman-teman lihat pada bagian deskripsi dari video ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Kalau mau dicoba dulu silahkan ya, dicoba dulu. Kalau sudah, kita bahas 66 2/3% dikali dalam kurung 0,165 dibagi 0,22 sama dengan titik-titik. Baik, untuk menghitung soal ini, karena di sini adalah bentuknya perkalian, maka yang bagian pertama ini dibuat menjadi pecahan biasa. Kalau teman-teman sudah hafal, kemarin kita sudah bahas yang khusus trik cepat cara tentang persen ya. Maka 66 2/3% itu sama halnya dengan 2/3. Ini kalau sudah hafal. Kalau belum hafal gimana? Ya dicari dengan cara biasa ya. Kalau belum hafal berarti ini kalikan ya. 66 kali 3 itu 198 tambah 2 berarti jadinya adalah 200. Kemudian per 3%. Persen itu kan artinya per 100, berarti 3 kali 100 nilainya adalah 300. Atau kita coret nolnya 2 berarti sama dengan 2/3. Sama ya. Oke, kalau sudah berarti kita kalikan dengan yang bagian belakang. Diingat ini ada kurung ya. Kalau kurung itu berarti kan harus diutamakan ya. Berarti kita kasih kurung. Kemudian yang ini kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,165 itu berarti samanya dengan 165 dibagi dengan di belakang koma 3 angka berarti dibagi dengan 1000 gitu ya. Kemudian kali langsung akan kita buat menjadi kali terbalik ya. Ini kan 0,22 itu kan sama halnya dengan 22 per di belakang komanya ada 2 berarti per 100. Harusnya kan dibagi 22 per 100. Kalau pembagian menjadi perkalian maka dibalik jadinya adalah 100 per 22. Pembagian menjadi perkalian 22 per 100 menjadi 100 per 22. Begitu kan? Oke lanjut. Berarti yang atas ada nolnya 2 kita coret, yang bawah nolnya 2 kita coret. Nah, selanjutnya kita boleh mencoret atas bawah ini ya. 165 dibagi 22 bisa nggak? Agak susah ya, tidak bisa. Tapi kalau disederhanakan bisa. Masih ingat kemarin ya perkalian dengan angka 11, kita sudah berikan trik cepatnya dengan angka 11. Kita lihat angka depan 1, angka belakang 5 berarti kan 15 ya kan. Kalau 11 ke 15 berarti sama dengan yang belakang 5, kemudian 1 tambah 5 itu 6, 165 berarti kan ini bisa dibagi 11 ya. Sementara 22 juga bisa dibagi 11 kan, masing-masing kita bagi 11. 165 kalau dibagi 11 dapatnya adalah 15. Kemudian 22 kalau dibagi 11 dapatnya 2. Gitu kan. Ini sudah sederhana kan. Terus masih ada lagi nih ya. Ini ada 15 sama 10 ya. Masing-masing kita bagi 5 ya. Kalau dibagi 5 dapat 3, 10 bagi 5 dapat 2. Berarti nilainya sama dengan ini 2/3 yang bagian depan. Kemudian kali yang atas tinggal 3, yang bawah 2 kali 2 nilainya 4. Kalau gitu kita coret ya. Berarti tinggal sama dengan 2/4 itu sama dengan 1/2 ya. Bagi 2 1, bagi 2 2. Setengah itu sama halnya dengan 0,5. Oke, berarti jawabannya adalah yang C ya. 0,50 juga boleh, 0,500 juga boleh. Kalau di belakang koma, kemudian di sini 5, nolnya mau ditambah berapapun nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini, pastinya teman-teman bisa mengerjakan. Tapi waktunya harus cepat loh ya, jangan lama-lama. Oke, kalau sudah dicoba kita bahas ya. Hasil dari 22,75 ditambah 3/4 dikurangi 0,5. Ini penjumlahan pengurangan biasa ya. Kemudian selanjutnya yang diminta ke dalam bentuk desimal. Ini kita lihat pilihan gandanya desimal. Berarti angka 3/4 ini harus kita buat menjadi desimal. Coba 3/4 itu berapa, koma berapa? Ya, 3/4 itu adalah 0,75. Harusnya teman-teman sudah hafal ya. Kalau 1/4 kalau dijadikan desimal itu adalah 0,25. Kemudian kalau 2/4 itu sama hanya dengan setengah ya, sama dengan 0,5. Mau tambahin 0 lagi juga boleh.
0,5 boleh, 0,50 juga boleh, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, kalau 3/4 berarti sama dengan 0,75. Gitu ya. Ini pasti udah hafal ya. Berarti yang 3/4 ini sama halnya dengan yang ini 0,75. Nah, sekarang di depan kan 22,75 kemudian ditambah 3/4. Ya udah kita tulis di sini aja ya, 0,75. Kita jumlahkan dulu yang dua ini ya. Kita jumlahkan dulu baru nanti dikurangi 0,5. 5 tambah 5 10, nyimpan 1, kemudian di sini 15, nyimpan 1 berarti 23 ya. Komanya di sini 23,5. Ini kalau dijumlahkan yang dua ini. Kemudian dikurangi 0,5, dikurangi 0,5, 0,50 juga boleh ya. Dikurangi berarti hilang dong ya. Berarti tinggal 23. Ya udah, jawabannya berarti yang D, gitu ya. Sama dengan penghitungan teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari 0,8 kali 3/4 dibagi 1/5 kali 200% adalah titik-titik. Oke, yuk mau dicoba dulu, silahkan. Sekarang kita bahas ya. Di sini ada perkalian, pembagian, perkalian. Berarti kan semuanya sama kuat ya. Kita dahulukan dari depan. Tapi sebisa mungkin kalau ada perkalian, pembagian, buatlah menjadi bentuk pecahan biasa ya, jangan desimal karena pilihannya nggak ada desimalnya ya. Nah, yang koma gimana? Yang koma dibuat menjadi pecahan biasa. 0,8 itu kalau dibuat menjadi pecahan biasa berarti sama halnya dengan 8/10 ya. 8 di belakang komanya satu angka berarti per 10. Kemudian dikali dengan 3/4, biarkan aja, nggak usah dibuat menjadi koma, biarkan aja 3/4. Kemudian di sini 1/5 ini kita buat pecahan biasa. Itu caranya 5 kali 1 itu 5, 5 tambah 1 berarti 6, berarti 6 per penyebutnya 5, 6/5. Di sini kan pembagian ya. Nah, supaya mudah menghitungnya, pembagian ini kita rubah, kita balik menjadi perkalian. Kalau bagi jadi kali, maka yang ini kita balik juga, berarti jadinya adalah 5/6. Boleh ya, nggak masalah. Kemudian dikali dengan 200%, itu artinya adalah 200%, itu per 100. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal main coret-coret ya. Yuk kita coret ya. Nolnya 2, coret nolnya 2. Kemudian yang mana lagi yang mau dicoret? 3 sama 6 boleh ya. Dibagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. Selanjutnya di sini angka 8, di sini 4 kali 2. 4 kali 2 kan juga 8 ya. Kita coret saja, berarti hilang dong. Berarti tinggal 1 kalau kita coret itu. Berarti tinggal angka berapa yang ada? Yang atas tinggal angka 5 kali 2, yang bawah tinggal 10. Berarti 5 kali 2 itu kan 10 juga ya. Ini 10. 10 bagi 10 habis ya, berarti tinggal 1. Kalau begitu tinggal yang atas sama dengan 1, yang bawah juga 1. 1 bagi 1 nilainya 1. Berarti jawabannya yang B, ya kan? Oke, masih semangat? Kita lanjut ya. Kalau masih semangat, nomor 5. Soalnya seperti ini. Kalau mau dicoba dulu silahkan. Oke, kalau sudah kita bahas. Yang perlu kita perhatikan adalah langsung ke pilihan gandanya. Di pilihan ganda ini dibuat menjadi desimal, maka sebisa mungkin yang di perhitungan ini kita buat menjadi desimal juga, biar langsung ke bentuk desimal ya. Nah, di sini ada 5 kuadrat. 5 kuadrat itu kan 25 ya, berarti sama halnya dengan 25. Kalau kita kalikan 0,5 kali 25, ya 5 kali 25 itu 125 ya, 125. Di belakang komanya ada satu angka, berarti 12,5. Nah, ini sekian, ini sudah 12,5. Berarti yang jawaban A ini jelas salah ya. Karena nanti kan di sini ditambah ya. Berarti kan ini jelas salah. Yang ini sudah di atas 12,5 semua. Sekarang kita jumlahkan dengan yang bagian belakang. 3 kali 1/6 itu berarti dibagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 2. Ini 1/2. 1/2 itu kalau dibuat desimal sama hanya dengan 0,5 ya. Kemudian kali 25%, itu artinya kan 25/100. Kalau kita buat desimal berarti sama dengan 0,25 ya enggak? Di belakang komanya 2 angka. Nah, berarti di sini adalah 0,25. Kira-kira untuk 0,5 kali 0,25 ini kan hasilnya juga 0, pastinya ya. 0, di sini pasti 0, belum sampai 1 ya. Jadi kalau begitu jawabannya tidak mungkin lebih dari 12 ya. Berarti jawaban yang ini salah. Kalau gitu jawabannya adalah yang B.
Nah itu kalau pengen cepet ya, tapi kalau pengen lama ya kita uraikan aja lah semuanya. 5 kali 25 kan 125. Di belakang komanya ada 3 angka, berarti 0,125. Ini kalau dikalikan hasilnya ini. Dijumlahkan dengan yang depan. Berarti yang depan itu kan 12,5. Kemudian ditambah dengan 0,125. Dijumlahkan ya kan. 0,12,5 di belakang sini boleh ditambah 0 berapapun nggak masalah ya. Karena temennya yang mau kita jumlahkan itu 3 angka di belakang koma, maka ini kita buat 3 angka di belakang koma. Jadinya 500 ditambah 125, berarti kan sama dengan 625. Yang depan tetap berapa? 12. Gitu kan? Sama dong. Berarti jawabannya yang B, ya kan? Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini ya. Soalnya biasa ini. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini menjadi lebih sederhana dan menjadi lebih cepat? Bagaimana caranya? Baik, kita langsung bahas ya. Ini adalah bentuknya, yang pertama perkalian, kemudian ditambah dengan yang kedua perkalian. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 8, berarti 8-nya kita keluarkan aja. Berarti jadinya di sini yang beda adalah 17,5, kita buat kurung ya, 17,7 ya. 17,7 kemudian ditambah dengan 13,3 kemudian dikasih kurung baru dikalikan 8. Ini artinya masing-masing kali 8. 17,7 kali 8 ya kan, ditambah dengan 13,3 kali 8 juga. Itu kan. Nah, sekarang kita tinggal jumlahin nih ya. Kita jumlahin 17 tambah 13 kan 30. 0,7 tambah 0,3 itu 1 ya. Berarti samanya dengan 31. 31 kali 8. Kita ambil ekornya aja. 1 kali 8 ekornya harus sama dengan 8 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu kan? Mudah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan dengan cara biasa, 17,7 kali 8 dihitung dulu, kemudian baru ditambahkan dengan 13,3 kali 8 dihitung juga, kemudian dijumlahkan juga nggak apa-apa, boleh saja, dan itu juga benar. Cuman masalahnya bagaimana supaya waktu kita itu efektif ya. Salah satu caranya adalah seperti ini ya. Bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman gunakan saat nanti ujian berlangsung, gitu ya. Oke teman-teman, masih ada 4 soal lagi yang akan kita bahas ya. Jadi tetap semangat ya. Mudah-mudahan jika teman-teman menemukan soal yang modelnya hampir mirip dengan seperti ini, maka caranya pastilah sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Soalnya seperti ini. Yuk, kalau mau dicoba dulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada 31 kali 10 pangkat 2. Ya mau tidak mau ya kita hitung biasa ya. Berarti 31 kali 10 itu berarti sama dengan 310 ya. 310 kemudian pangkatnya berapa di situ? Pangkatnya 2. Kemudian dikurangi dengan yang belakang itu 302 dikurangi 300 itu berarti 2. 2 pangkat 2. Oke, kita hitung yang gini ya. 31 kalau pangkat 2 nilainya sama dengan Bang Edo akan berikan trik cepatnya ya. Yang pertama, kalau ada pangkat 2 itu berarti yang belakang ini kita pangkatkan 2. 1 pangkat 2 nilainya 1. Kemudian yang langkah kedua yaitu semua angka ini dikalikan. 3 kali 1 kali 2 itu nilainya 6. Gitu ya. Kemudian yang depan itu dikuadratkan. 3 kuadrat nilainya 9. Berarti 961. Itu kalau 31 kuadrat, tapi kan di sini ada nolnya. 0 itu kalau dipangkatkan 2, jadinya ya nolnya tambah 2 kalau di sini ada nolnya 1. Gitu ya. Jadinya di sini adalah 96.100 ya. Dikurangi dengan 2 pangkat 2 itu 4. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? Iya, jawabannya yang D kan. Kan di sini 100. 100 kurangi 4 kan 96, gitu kan? Berarti jawabannya adalah yang D. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal seperti ini sepertinya mudah. Tapi kalau angkanya modelnya kayak gini kan jadi susah ya. Ruwet, karena modelnya seperti ini. Nah, teman-teman harus punya triknya ya. Caranya mungkin setiap orang berbeda-beda. Tapi Bang Edo akan mencoba memberikan gambaran triknya cara mengerjakan soal ini adalah yang pertama, kita lihat di sini. 0,875 dibagi 0,25 berarti kan di sini 875 dibagi 25 kan bisa ya. 100 itu kalau bagi 25 kan dapat 4. Di sini 800 berarti 4 kali 8 itu sudah 32. Kemudian 75 bagi 25 itu kan 3 berarti ditambah 3 berarti 35 ya.
Berarti 875 kalau dibagi 25 itu sudah jelas 35. Gitu ya. 3 digit di belakang koma dan 2 digit di belakang koma. Berarti 3 kurangi 2, 1. Berarti di belakang koma 1 angka di belakang koma ya. Oke, berarti sudah pasti nih. Yang bagian depan itu nilainya adalah 3,5. Kemudian dikurangi yang bagian belakang. Sekarang kita lihat di pilihan ganda. Semuanya di bawah 3,5. Berarti benar semua sementara ya. Mau tidak mau kita harus menghitung yang bagian depan, yang bagian belakang ini. 0,44 dibagi dengan 2,75. Sama halnya dengan 44 dibagi dengan 275. Kan komanya mundur 2 semua ya. Jadinya 44 dibagi dengan 275. 44 dibagi 275 kan tidak bisa ya. 44 dibagi 275 itu belum dapat 1 ya. Biar dapat nilainya berarti kita harus nambah 0 di sini biar nanti lebih dari 275 ya. Kalau kita kasih tambah 0 di sini maka hasilnya pastinya jadinya adalah 0, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 440 dibagi 275 itu dapatnya 1 atau 2? Ya pastinya 1. Ya, kalau 2 belum dapat ya. Berarti kan 0,1. Udah, kita nggak usah teruskan. Ini selanjutnya berapa nggak penting ya. Yang penting sudah didapatkan bahwa di belakang koma itu ada angka 1. Berarti ini pastinya adalah 0,1. 0,1 sekian gitu kan. Nah, sekarang caranya begini nih untuk ngetriknya. 3,5 ya udah anggap aja ini adalah 50. Kemudian dikurangi dengan 0,1. Di sini kan kita pastinya nggak tahu berapa ya. Tapi kalau mau kita mentokkan aja ya, 0,1 paling tinggi berapa toh? Pasti 9 kan di sini, 0,19. Ya. Kalau kita kurangkan dengan ini berarti ini hasilnya 1. Kemudian di sini 4 kurangi 1 berarti 3. Ini adalah 3,31. Yang penting di sini adalah 3,3. Yang sananya kita nggak tahu ya. Pasti harus 3,3. Berarti jawaban yang 3,3 itu adalah yang ini. Ya, berarti jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Ini adalah cara ngetriknya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau presisi ya hitung beneran ya. Masalahnya saat ujian kan tidak boleh pakai alat hitung ya. Baik kalkulator, handphone, dan lain sebagainya kan tidak boleh. Maka mau tidak mau harus dihitung secara manual ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Baik, sekarang kita ke soal nomor 9. Berapakah nilai dari ini? Baik, langsung kita bahas ya teman-teman ya. Di sini kan sudah sama-sama persen ya, berarti boleh dong dikurangkan. 87 dikurangi 17 itu berarti sama dengan 70 ya. 70% ya. Kemudian dikali dengan ini tinggal dikurangi aja ya. Satuan kurangi satuan ya. 5 kurangi 5 berarti 0. Kemudian 7 kurangi 2 yaitu 5 ya. 3 kurangi 8 nggak bisa berarti 13 pinjam satunya ya. 13 kurangi 8 adalah 5. Ini sudah dipinjam 1 berarti tinggal 4 kan. 4 kurangi 2 berarti tinggal 2. Ya udah, tinggal dikalikan aja. Diingat ya, kalau persen ya, di sini persen itu artinya per 100. Per 100 di sini nolnya kita coret. Kan samanya dengan 100 per 100 kan 1, nggak usah kita pakai. Berarti tinggal hitung angka 7 kali 255. Ya udah, kita hitung aja ya. 7 kali 5 itu adalah 35. Nyimpannya adalah 3 ya. Kemudian 7 kali 5, 7 kali 4, 35 juga. 35 tambah 3 berarti 38. Nyimpan 3. Dari sini sebenarnya udah kelihatan jawabannya. Yaitu jawabannya adalah yang C kan. Kalau mau dilanjutin ya nggak apa-apa. 7 kali 2 itu 14 tambah 3 berarti 17. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita ke nomor yang terakhir. Soalnya seperti ini. Hasil dari 0,4 ditambah 1/4 kali 3/6 sama dengan titik-titik. Kalau ini saya yakin teman-teman bisa ya. Yuk dicoba. Ya, kalau bisanya pasti bisa ya teman-teman. Nah, sekarang masalahnya gimana biar cepat ya. Caranya begini. Di sini kan ada 0,4 ditambah sekian. Berarti jawabannya kan pasti lebih dari 0,4 kan. Kalau begitu jawaban A, B, C ini ngawur ya. Kan kurang dari 0,4 nih. Pasti salah dong. Berarti kan pilihannya tinggal D atau E. Kalau tidak untung ya buntung ya, tinggal 2 ini. Oke, kalau gitu ya kita harus tentukan mana yang benar jawabannya. Baik, sekarang kita hitung yang bagian belakang saja. Adakah yang bisa dicoret? Ada. Di sini ada 3 sama 6 kan, masing-masing bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 2. Berarti yang bagian belakang itu sama hanya dengan 1 kali 1 nilainya 1/4.
4 kali 2 8, 1/8. Kalau teman-teman sudah menghafalkan pecahan yang sering keluar yaitu 1/8, itu kalau dibuat desimal berapa itu akan lebih cepat lagi. 1/8 itu kalau dibuat desimal itu sama halnya dengan 0,125. Ini kalau teman-teman sudah hafal ya. Kalau belum ya tentunya harus dicari dengan cara biasa, berarti 1/8 kalau belum hafal nih ya. Kalau sudah hafal kan langsung nih ya, sudah kelihatan jawabannya kan. Kalau belum hafal berarti ya ini 1/8 kan tidak bisa ya, berarti kita tambahin 01, maka ini jadinya adalah 0, gitu ya teman-teman. 10/8 itu dapatnya 1. 1 kali 8 kan 8. 10 kurangi 8 sisanya 2, berarti kita coret ini tinggal 2. Karena sudah di belakang koma maka tinggal nambahin 0 saja. 20/8 itu dapatnya 2 ya. 2 kali 8 kan 16. 20 kurangi 16 sisanya adalah 4. Tambah 0 lagi. 40/8 adalah 5. Oke, sama ya. Jadi kalau sudah hafal nggak masalah, kalau belum hafal ya caranya seperti ini. Berarti 1/8 itu samanya dengan 0,125. Oke, yang pertama adalah 0,4 ya. 0,4, kemudian yang kedua 0,125. Dijumlahkan ya, berarti ini dijumlahkan ya. Ini 0,4 itu samanya dengan 0,400 ya. Berarti di sini 5, 2, 5, 0. Nah, sudah ketemu kan jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, sudah kita bahas soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini adalah soal yang sering keluar ya, model-modelnya seperti ini ya, tidak jauh beda ya. Yang penting teman-teman harus sering latihan ya, sering latihan, sering mengerjakan soal biar nanti ketika ujian itu teman-teman lancar. Oke, Bang Edu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Selamat berjuang, mudah-mudahan dapat NIP ya. Yuk aminkan di kolom komentar, amin.